Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin Lara. Jabatan sementara adalah pensiun pegawai negeri, yang sementara jabatan terakhir menjadi sekretaris lembaga adat dan ketua BPD Desa Bernusa. Agama Islam ini mula-mula datang masuk di daerah Bernusa, Kecamatan Pantar Barat ini, menurut tuturan sejarah orang-orang tua bahwa kedatangan Islam ini adalah sumbernya dari Sultan Ternate. Karena sekitar tahun 1513 itu kedatangan bangsa Portugis di Ternate, satu kerajaan Islam di bawah Sultan Babula, menghadapi penjajahan Portugis ini karena Portugis ingin menguasai hasil rempah-rempah masyarakat di sana. Maka terjadilah pertempuran, peperangan antara Sultan Ternate dengan Portugis. Karena peperangan ini menimbulkan pengorbanan, maka oleh Sultan bahwa perang menimbulkan korban jiwa, maka para tokoh agama, para ulama dalam Sultan itu, Sultan perintahkan untuk keluar menyebar agama ini kemana-mana. Ada yang ke timur, ada yang ke barat sampai Sulawesi, ada ke Irian, ada yang menuju selatan ya sampai di Nusa Tenggara Timur. Sekitar tahun 1517 itu pertama masuk di sini adalah Imam Mukhtar dengan pengikut-pengikutnya, ada sekitar 5-6 orang. Mereka membawa perahu berlayar dari Ternate. Mereka punya perahu itu namanya perahu Arkiang. Perahu Arkiang yang bawa sampai di sini dan menetap di dalam, masuki di suatu kerajaan kecil namanya kerajaan Sigang yang kira-kira 9 kilo dari sini. Mereka tiba di sana, bergabung dengan masyarakat pribumi. Mereka ingin menyampaikan ajaran agama baru. Karena saat masyarakat itu belum menganut suatu agama. Dan agama ini syaratnya adalah harus sunat. Maka kerajaan kecil saat itu, kerajaan Sigang, menolak bahwa ini agama sampai sunat ini adalah alat vital yang dipotong. Jangan sampai menimbulkan kurban. Maka oleh penduduk setempat, waktu itu Raja Sigang, dia mencoba, dia punya hamba sahaya, ada 2 orang, namanya Ako dan Lando. Dijadi kelinci percobaan untuk sunat hitan. Ternyata hitan, esok mau hitan, ada sebagian penduduk takut jadi lari meninggalkan kampung. Ada yang tinggal. Maka oleh Raja Sigang bahwa kita terima tapi kita coba dulu sunat. Saya punya hamba saya, saya punya budak ini, coba disunat. Ternyata Imam Mukhtar sunat tidak mati. Perkiraan mereka bahwa korban tapi tidak korban. Maka Raja memerintahkan supaya agama ini bersih, maka kita semua memeluk agama Islam. Dan ada bekas tempat mengajarkan Al-Quran, itu bahasa sini bilang lawa Quran. Kalau bahasa pedalaman di gunung, itu orang bilang abang Qora'ah, artinya tempat Quran. Dan tempat itu masih ada bukti-bukti sejarah. Mereka duduk di atas batu baru dihitan. Dan batu itu kita masyarakat di sini menyebut bahwa itu batu selawat.
atau batu syahadat. Kita bahasa sini bilang wato selawa. Kalau bahasa pedalaman itu awe salala, hanya tempat duduk berhitan. Itu masyarakat menyebutnya batu itu. Setelah mengajarkan mengaji Al-Quran di sana, di Abang Qora atau tempat Quran itu, datanglah lagi rombongan berikut, yaitu Joe Gogo dan Abdullah Dailong. Mereka langsung bergabung dengan Imam Mukhtar di sana. Oleh kerajaan Sigang, bahwa kan mereka datang itu dengan Raja Bernusa dari Pandai datang, dari Waiwagang, dari pantai timur. Datang bergabung, jadi sampai kawin mawin. Imam Mukhtar juga kawin dengan pribumi, Joe Gogo juga kawin, Abdullah juga kawin. Akhirnya mereka mulai orang memeluk agama dengan suatu cara lah kawin mawin, akan memperluas penyiaran agama. Kemudian raja dari sana bersama dengan Joe Gogo bergabung dengan Imam Mukhtar. Lalu oleh kerajaan setempat, kerajaan pribumi saat itu, kamu ini juga orang bersih, orang yang sudah memiliki budaya, peradaban, berbeda dengan orang pribumi. Maka kamu membentuk satu komunitas, bentuk satu kampung. Kampung itulah mereka sebut dengan kerajaan Bernusa, atau kita orang di sini sebut Kampung Lama atau Tanah Gelubala atau Tanah Lewo Pirinsina, yang hidup di sana sampai 1520 sampai 1783. Itu hidup di Kampung Lama, 5 kilo dari sini. Mereka membangun sebuah masjid di sana. Masjid itu ukuran hanya 6 kali 6 meter, karena masyarakat masih sedikit. Ya. Menetap di sana di bawah Raja Bulitonda yang mengatur pemerintahannya, mengatur agamanya, sampai membangun masjid. Lalu dibagi tugas. Imam Mukhtar itu dia jadi imam, sedangkan Abdullah itu dia jadi khatib atau mubalik atau dakwah. Kemudian Joe Gogo itu tugasnya ada hitan. Jadi sudah lengkap yang datang dari sana. Ada yang jadi imam, ada yang jadi mubalik, dakwah, ada yang tukang sunat. Akhirnya kerjaan-kerjaan kecil sampai memiliki masuk Islam, sampai berkembang, karena kehidupan masyarakat di sana dengan kerjaan-kerjaan kecil ini saling bermusuhan. Ya. Maka khawatirnya jangan-jangan memang satu ketika terjadi perang, dan memang terbukti bahwa sudah terjadi perang, dan Kampung Lama di sana, Tanah Gelubala, Bernusa di sana yang lama itu sampai orang bakar kampung, bakar rumah-rumah. Hanya kehidupan masyarakat tidak aman. Maka raja mengambil keputusan, rapat dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemuka agama di sana, mau pindah datang di Pulau Kura, pulau di depan. Itu 1783. Itu raja dengan semua masyarakat pindah di situ. Lalu kehidupan di sana, di Pulau Kura ini, membangun masjid dengan ukuran 9 kali 9 meter. Kehidupan di Pulau Kura ini kurang lebih 125 tahun. Mulai kedatangan orang-orang Bugis yang membawa agama juga masuk di dalam. Masuk untuk bergabung, menyiarkan lagi dengan bersanji. Jadi orang kalau hitan ya bersanji, atau maulid bersanji, itu dari Bugis datang. Hanya perkembangan Islam di Pulau Kura ini makin berkembang. Ya,
sampai di Pulau Kura. Pulau Kura ini sebenarnya Pulau Quran. Jadi di logat di sini ya sebut Kura. Sebenarnya Pulau Quran karena agama berkembang di sana. Kurang lebih 125 tahun di Pulau Kura. Jadi 1783 datang di Pulau Kura sampai 1908 berpindah ke sini, pindah ke Barnusa ini. Karena pulau itu masyarakat tambah berkembang banyak, pulaunya kecil, maka oleh raja sepakat bahwa kita lagi bermukim ke situ. Jadi pindah di sini mulai tahun 1908 sampai 2001 ini, 2021 ini kurang lebih sudah 113 tahun ya. Sampai perkembangan Islam di sini begitu pesat, sampai di dalam kampung ini 7 masjid, tambah di Pulau Kura 1 jadi 8, tambah 1 di pantai sebelah lagi, 9 masjid di sini. Kalau penerus ininya Pak, penerus dari Raja Baranusanya itu sekarang siapa? Sekarang ini Raja Barusa pertama itu yang bermukim ke Kampung Lama di sana itu Raja Bolitonda. Turunan yang sampai di terakhir ini adalah Bapak Haji Mangkop Raja Baso, menjadi pewaris kerajaan. Dia ada di sini tapi pegawai di pensiun, jadi tinggal di Kupang. Dia punya anak-anak ada di sini. Ya. Jadi di masyarakat Barnusa ini ada 3 aturan yang dilaksanakan selama pemerintahan kerajaan, yaitu aturan agama itu diterapkan, kemudian aturan adat juga diterapkan, dan aturan pemerintah. Ya. Jadi kalau nikah misalnya hitan itu memang syariat, tetapi adat juga mengatur, jadi orang sebut dengan hitam secara adat, hitam adat. Itu suku-suku, hitam suku-suku kumpul, dulunya seperti itu. Tetapi perkembangan sekarang datang ini karena hitam secara adat pakai pisau ini, pengobatannya lama berselesai, bisa sembuh, kemudian darah juga banyak, maka sesuai dengan kondisi sekarang harus ke medis, lebih praktis. Tapi di alur kecil masih berlaku hitan masal, hitan adat itu masih berlaku. Kita di sini dulu memang ada hitam situ. Hitan itu muslim non muslim juga apa? Tidak, muslim saja. Kalau yang non muslim mau masuk ya hitan dulu gitu. Ya, jadi aturan adat itu juga artinya misalnya kawin mawin. Kawin mawin itu artinya kalau adat harus pakai belis. Belis itu artinya maharnya perempuan. Tetapi kalau misalnya kedua pasangan itu tidak adatnya mereka langgar, artinya harapan adat bahwa harus diperiksa baik, tapi karena perkembangan pergaulan ini sampai menimbulkan hal-hal yang kita tidak ingini, maka syariat agama harus berjalan. Adat harus di belakang gitu. Harus selamatkan dengan nikah secara agama. Ya. Dulu itu memang aturan pemerintah belum ada, itu harus raja punya aturan, itu adat dengan aturan-aturan syariat agama. Kalau zaman dulu itu berarti kalau berkaitan dengan Al-Quran itu belajarnya gimana itu, Pak? Ya dulu. Apakah ada mushafnya juga ataukah hanya hafalan-hafalan saja atau bagaimana? Dulu mereka datang dengan Quran, bawa Quran. Yang buktinya yang tersimpan rapi itu adalah di alur besar itu. Di sini juga orang tua bawa dari sana datang, ada khutbah yang
yang pakai gulung. Kemudian pisau juga bawa dari sana datang. Kemudian tongkat yang pakai khutbah, pakai lebaran itu bawa dari sana datang. Ada bukti-bukti itu. Ada piring-piring, ada cerek yang tempat mengambil wudhu. Ada piring yang kalau maulid itu harus isi dengan nasi, ya nasi putih. Itu mereka bukti-bukti yang mereka bawa datang dari sana, dari Ternate. Ya. Kan dikatakan Pulau Al-Quran ya. Ya. Kalau semenjak ada nggak kesulitan untuk pemenuhan Al-Quran itu sendiri kepada masyarakat? Ya, dulu itu yang mengajarkan mengaji itu istilahnya jauh itu artinya orang yang tahu agama. Jadi kita harus pergi belajar mengaji di jauh, karena Quran hanya satu yang dimiliki oleh jauh. Jauh itulah orang yang istilahnya sekarang da'i itu kan, mubalik lah, para ulama begitu. Dan harus kalau kita pergi mengaji di jauh, maka jauh harus kasih persyaratan. Persyaratannya adalah dulu itu ambil airnya jauh. Jadi harus anak-anak yang mengaji itu harus ambil air kasih jauh. Air itu isi di bambu, air 1 kilo dari sini. Kemudian harus ambil kayu kasih jauh, kayu api untuk masak. Kemudian dulu itu beras tidak ada, jagung. Jadi jagung itu harus dititi, baru diputar dengan batu untuk diolah jadi hancur menjadi nasi jagung. Itu kerjanya anak-anak yang datang mengaji itu harus begitu, harus mengabdi di jauh sampai berbulan-bulan, sampai tahu, sampai hafal. Kalau mereka bermukim di situ seperti pondok pesantren. Ya, di jauh punya rumah atau di musala, tempat mengaji, tempat sembahyang. Tapi kebanyakannya di rumah jauh. Dan kalau misalnya orang yang agak kedudukan masyarakat ada agak terhormat begitu, itu kan dia tidak bisa pikul air, dia tidak bisa ambil kayu, dia tidak bisa putar jagung, titik jagung. Maka dia harus datangkan dia punya pembantu. Dia mengajar, dia pembantu yang kerja. Gitu. Bahkan ada cerita bahwa kalau misalnya meminang perempuan, tapi keluarga perempuan kasih syarat harus tahu mengaji, baru bisa minang di anak perempuan saya, gitu. Maka harus pergi jauh mengaji dulu. Tahu mengaji dulu baru bisa nikah. Itu dulu seperti itu. Tantangan dakwahnya itu apa ya kalau waktu pada saat itu? Ada nggak kemunduran umat pada saat itu? Karena agama Islam ini karena agama yang semua ajaran petunjuk itu sampai masuk di WC juga harus pakai doa, ya. Jadi semua itu doa lah. Jadi orang senang dan memang bersih lah, orang bersih itu agama. Jadi sebenarnya Islam ini menyebar sampai ke gunung sebenarnya. Tapi karena kita di daerah pantar bagian barat ini, air itu hanya di pesisir. Kan kalau Islam itu kaitan dengan air, harus wudhu, harus mandi. Di gunung itu tidak ada air, dan gunung itu punya minum hanya tuak, arak, dan arak itu dilarang oleh agama. Maka mereka tidak mampu untuk bisa masuk Islam karena satu-satunya mereka minum adalah itu, karena air tidak ada. Maka suatu penyebaran di zaman dulu itu dengan kawin mawin. Ya, kawin mereka harus turun di pantai baru ada air. Di gunung-gunung tidak ada air. Sekarang baru
auto tangki banyak dimuat air ke atas. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, Ya. ketersediaan Al-Quran yang ada di kerajaan Baranusa yang dulu dan sekarang gitu ya, itu Oh, beda. Ya, ya. itu Ya. banyak atau tidak itu, dan masyarakatnya untuk mendapatkan Al-Quran itu mudah atau sulit? Untuk mendapatkan ini Quran ini, atau istilahnya juz amma dulu, bahasa sini bilang lepu. Lepu itu untuk seperti juz amma itu mengajar mengaji. Al-Quran ini sulit didapat. Sekitar tahun 60-an, 70-an lah, baru kantor agama yang bagi ke masjid-masjid juga tidak sampai 10. Dari kantor agama bagi. Jadi itu juga kalau di masjid itu juga dijaga, karena bulan Ramadan itu orang terus. Nah, Qurannya orangnya banyak, Qurannya sedikit. Sampai pada 2 tahun lalu, 2019. Jadi bantuan-bantuan dulu itu dari kantor agama Kabupaten Alor. Juga tidak banyak seperti ini. Ya, itu juga ada semacam begini. Ya. Ini dari kantor agama. Emang jumlah Muslim yang ada di sini itu berapa banyak, Pak? Oh, jumlah di Muslim di Pantar Barat ini, Pantar Barat ini 7 desa. 5 desanya Muslim, 2 desanya non-Muslim. Jadi penduduk di 5 desa ini ya kurang lebih 5 ribuan yang Muslim. 5 ribuan lebih. Akan penduduk rata-rata Pantar Barat ini tambah 2 desa baru sekitar hampir 8.000. Ya, jadi butuh. Al-Quran per tahunnya berapa di desa ini? Jadi kalau di desa ini masjidnya 9, sekolah memang madrasah 1, MTS 1, MA 1. Kemudian SD di dalam kota ini dengan di Pulau Kura itu ada 3 SD, 4 SD. 4 SD ini Islam semua. Nah, kalau di masjid, masjid raya ini kita punya data penerimaan zakat ini, itu jiwanya sekitar 2.000 lebih. Nah, kalau Ya. misalnya selain Departemen Agama atau Kemenak itu nyari Al-Quran itu harus kemana kalau misalnya mau beli? Ya, kalau selain dari kantor agama, itu harus kita cari beli di toko. Ada yang jual? Ada jual di perpustakaan, ada jual di toko-toko di Kupang itu ada jual. Oh, artinya jauh ya harus. Ada harus beli. Ya. Dan untuk beli Al-Quran itu kalau misalnya jauh gitu hitungannya lebih mahal atau lebih murah? Oh, itu mahal lagi, biasa saja ke Kupang saja hampir 200. PP 400 untuk dapat Quran 1. Ya, tapi kita bersyukur karena ini badan wakaf sampai di sini, jadi tahun kemarin 2019 turun itu masyarakat senang karena dibagi cuma-cuma itu. Dan ini kondisi Al-Quran 2019. Ya, 2019 ini. Kita rasa terima kasih di TPA juga di sini sekitar ada 5-6 TPA yang harus butuh. Ya. Baik, terima kasih. Sedikit wawancara dengan dari tim Badan Wakaf Al-Quran Pusat. Menceritakan sedikit tentang perkembangan Islam di daerah Baranusa, Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat. Saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin di daerah ini, di Baranusa, tanah tercinta, tanah Nubanara, Lawo Pirensina, kiranya seluruh masyarakat muslim
bisa dengan ikhlas, dengan pikiran yang jernih, mari kita bersama-sama mendukung wakaf, badan wakaf Al-Quran di daerah ini untuk perkembangan masyarakat Islam di daerah ini, di bangsa ini ke depan, untuk anak cucu kita yang akan datang. Yuk mari kita sama-sama berwakaf di BBA.